Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani dan asistennya kini semakin menarik perhatian publik. Praktisi hukum Jainuddin menilai bahwa proses pelimpahan berkas atau P21 adalah langkah tepat agar publik segera mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Ia menegaskan bahwa penyitaan barang bukti berupa uang miliaran rupiah dan 1 unit mobil oleh penyidik merupakan hal wajar dalam kasus yang mencakup dugaan pemerasan, tindak pidana pencucian uang, dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Menurutnya, tuduhan yang dikenakan terhadap Nikita Mirzani mencakup pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, serta pasal TPPU dengan ancaman maksimal hingga 20 tahun penjara. Jainuddin menyebut bahwa persidangan nanti adalah panggung utama bagi Nikita Mirzani untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia menyebut kemungkinan adanya kejutan besar berupa bukti-bukti yang belum pernah dipublikasikan yang akan dibawa oleh Nikita Mirzani ke hadapan majelis hakim. Dalam pandangannya, ada benang kusut yang belum terurai dalam kasus ini, dan hanya Nikita Mirzani yang tahu bagaimana memaparkannya di persidangan. Selain kasus pidana, Nikita Mirzani juga tengah menggugat Reza Gladys dalam perkara perdata Wan Prestasi yang dinilai sebagai bentuk perlawanan dari pihak Nikita Mirzani. Jainuddin menyoroti bahwa sidang tersebut sempat tertunda karena ketidakhadiran pihak tergugat, termasuk Reza Gladys dan 2 tergugat lainnya. Ia menekankan pentingnya kehadiran pihak tergugat untuk membuktikan bantahan atas gugatan tersebut dan menyebut jika terus mangkir mereka akan dirugikan secara hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nikita Mirzani kagak jadi bebas guys. Kasian banget kan. Gua mau udah nunggu-nunggu ya. Dari pagi lo tau gue scroll TikTok lah, ngeliat inilah, ngeliat itulah. Berita kan banyak tuh yang nge-live lah, inilah, itulah, segala macem gitu. Ternyata kagak jadi dan ditunda 2 minggu lagi tuh. Cuma perkara ada 3 pihak yang kagak dateng. Gua mau udah tahu banget alurnya kayak gimana. Pasti nanti 2 minggu lagi nih, ntar ditunda lagi, ntar ditunda lagi, ntar ditunda lagi. Terus-terusan aja tuh kata gue tuh. Jujur aja ya, gue mah kasihan banget sama yang ngelaporin Nikita Mirzani, sumpah. Kasihan apa, kayak sebegitu takutnya kah Anda gitu. Sumpah, yang pertama tuh ya kan bukti-buktinya belum jelas lah. Terus sekarang gara-gara ada 3 pihak yang tidak datang lah. Ntar apa lagi nih? Apa lagi kata gue? Kayaknya ya Nikita Mirzani kalau misalnya dia muncul ke daratan gitu ya kan, kagak ditahan gitu, kayaknya banyak banget yang takut gitu. Gue mah heran, lu pada takut apa sih? Lu takut apa? Kasian banget hidup lu. Gue mah kagak tahu deh, gue mah kasihan aja gitu, sumpah deh. Kayak dari awal lu bergabung sama A, B, C, D gitu, gak mungkin kagak patungan lu. Buat ngancurin Nikita Mirzani itu gak mungkin se-M2M, gak mungkin. Lu pada patungan kan? Ngaku aja ngaku lu. Lah takut amat perasaan. Kalau misalnya bener dateng dong, dateng ke sidang tuh. Kayak mana? Ngumpet aja lu, udah kayak bayi. Coba kita ikut alur mainnya kata Bang pengacara itu ya, bahwa Wan Prestasi itu ada yang ingkar janji, sudah ada kesepakatan. Oke lah, katakan kesepakatan lisan, tidak tertulis, tidak ada kontrak, tidak ada MOU, tapi oke lah, kita ikutin nih alur main mereka ya. Ada kesepakatan katanya. Kesepakatannya apa? Lihat ini, poin yang ke berapa ini ya? Poin keempat, apa poin berapa ini? Coba lihat, apa kesepakatannya? Mereview secara baik-baik. Ini aku ya yang otaknya nggak ngerti, bener-bener nggak paham. Mereview baik-baik itu seperti apa? Mereview baik-baik itu apakah dengan ngata-ngatain begeng, abu-abu, penipu, bukan dokter? Itu kan mereview baik-baik. Terus gini, yang lucunya pengacaranya itu ngomong begini nih tadi nih, soal kesepakatannya gimana ya nanti aja di persidangan. Jadi intinya gugat dulu aja, biar terlihat cerdas dulu sama warga-warga Konoha gitu. Biar terlihat bahwa gugatan ini sebuah langkah yang sangat cerdas. Jadi gugat dulu aja supaya kelihatan nih dia nggak bersalah. Begitu nggak sih konsepnya? Nih pertanyaan saya nih kepada Bang Fahmi, begitu nggak konsepnya? Lihat dulu aja, soal kesepakatan kan direview, harusnya mereview baik-baik kan kesepakatannya. Itu pertanyaan saya.
dan netizen yang waras yang lain. Saya wakili netizen yang waras yang lain yang bertanya. Soal kesepakatannya gimana ya nanti aja di persidangan gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi mau nanti gimana yang penting gugat aja dulu. Semua orang memang punya hak untuk bisa menggugat, memasukkan laporan ya. Urusan nanti gimana ya lihat aja nanti. Ingkar janji sesuai kesepakatan. Janji kesepakatannya mereview baik-baik. Yang ingkar janji siapa? Yang ingkar janji sebenarnya siapa? Tapi udahlah, kita ikut alur main mereka. Makanya ya kalau masih ada buzzer-buzzer murahan yang ngomong ya kayak udah takut nih, pihak ini udah takut nih, rasain nih dilaporin 100M gini, aku ketawain aja guys, yang waras mah ketawa aja gitu ya. Apalagi sampai bawa-bawa turut tergugatnya Kapolri, Jaksa Agung. Widih, kayak kuat banget orang ini gitu kan, kuat banget gitu, keren. Lanjutkan, kita tunggu nih, kita tunggu hasil dari persidangannya ya. Jadi semoga turut tergugat 1, 2, dan 3 bisa cepat hadir biar ini bisa terpampang nyata dan jelas. Ciao. Bye guys. Kita liburan dulu. Yuk, sini liburan. Perseteruan atau kekiseruan atau hiruk pikuk tentang Nikita Mirzani dan Dr. Skanker. Yang saya tanggapi di sini ada 3 persoalan yang sangat mendasar. Mendasarnya apa? Tentang 4M, kemudian 4M, dan 100M. Wah, ini banyak banget ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga Nikita Mirzani menuntut sebanyak itu? Jadi kalau di total itu 180M tentang wan prestasi. Wan prestasi itu bahasa Belanda. Wan prestasi ya dimasukkan ke dalam hukum Indonesia. Ya artinya bahwa ketidakkonsistenan di dalam perjanjian ya seperti itu, atau menimbulkan beberapa kerugian ya, sehingga di dalam wan prestasi ini sampai kepada persoalan hukum atau pengadilan ya tentang wan prestasi ya. Jadi bisnis apa sih Nikita Mirzani sama dengan dokter yang dipermasalahkan ini, sehingga terlalu banyak tuntutannya. Ada 3 kali tuntutannya tentang masalah uang ya, 4M, 100M. Saya rasa ini adalah suatu pemerasan ya. Karena kenapa? Persoalan ini kenapa titik beratnya kepada M, menuntut dan menuntut. Nah, persoalannya menuntut 100M ini kan bukan persoalan dokter ya yang berperkara dengan Nikita Mirzani. Ini adalah tahanan kejaksaan ya. Ketahanan kejaksaan dan penegak hukum seperti kepolisian di sana, sehingga waktunya untuk mendapatkan uang itu habis, dimakan waktu ya, sehingga menuntut lah 100M. Di dalam topiknya adalah wan prestasi, di dalam persoalan hukumnya adalah wan prestasi. Jadi kita harus mengkaji yang mana wan prestasi, yang mana proses hukum. Karena kenapa? Sudah 3 kali itu menuntut 4M, kemudian ada 100M. Ya, ini kan sudah indikasi sebuah pemerasan atau berlebih-lebihan di dalam melakukan tentang wan prestasi tersebut ya. Jadi mari kita mendalami kembali tentang langkah-langkah hukum sehingga seseorang itu tidak mengakibatkan kerugian yang besar. Karena kalau mengakibatkan seseorang kerugian besar, ya itu bisa juga kita katakan sebuah pemerasan ya. Ini asli pemerasan ini kalau seperti ini, karena ada
alasan mengatakan sebagai wan prestasi sebagai alasan di dalam melakukan sebuah tuntutan yang sangat banyak nominalnya ya. Jadi perlu kita merumuskan, Bang Sahar mengatakan bahwa ini ada sebuah indikasi pemerasan di sini ya. Indikasi pemerasan karena ada 3 kategori di dalam tuntutannya, yaitu 4M, 4M dan 100M untuk sang dokter, di mana Nikita Mirzani menuntut hal tersebut. Oke.